Shalom Losoloso yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya masih tetap semangat ya. Kita masuk di dalam pembelajaran untuk minggu ketiga di bulan Agustus dengan tema menentukan pilihan. Cerita firman Tuhan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Adapun tujuannya adalah supaya anak-anak KOG mampu memilih yang terbaik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam cerita firman Tuhan ini berbicara tentang kisah dua orang perempuan Sundal, di mana dua orang wanita ini tidak memiliki suami. Mereka tinggal di dalam satu rumah. Sedangkan kedua wanita ini melahirkan selisih hanya 3 hari, dan kedua wanita ini melahirkan tanpa suami. Tentu saja dapat diketahui bahwa anak yang mereka lahirkan berasal dari hubungan gelap. Nah, salah satu dari wanita tersebut harus kehilangan anaknya karena tertindih saat salah satu dari wanita tersebut tertidur. Lalu salah satu wanita itu menukar anaknya dengan wanita yang anaknya yang masih hidup. Nah, yang menjadi persoalan adalah kedua wanita ini saling mengklaim bahwa bayi yang hidup itu adalah anaknya. Dan akhirnya perkara kedua wanita Sundal ini dibawa di hadapan Raja Salomo untuk memberikan keputusan yang benar. Nah, tentu saja zaman Salomo berbeda dengan zaman sekarang ini. Jika perkara tersebut terjadi di zaman kita saat ini, maka untuk memutuskan bayi siapa yang masih hidup itu dapat ditentukan dengan gampang, yaitu melalui hasil tes DNA. Namun pada saat zaman Salomo belum ada cara tes DNA, hanya satu cara, yaitu melalui hikmat dan kebijaksanaan. Nah, cara Salomo mengambil keputusan, kalau kita lihat di dalam kisah 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 ini, yaitu dengan cara menguji siapa di antara kedua wanita itu yang rela dan tidak rela bayi tersebut dibelah. Nah, pada saat itu Salomo memberikan perintah supaya adil, maka bayi yang masih hidup itu harus dibagi menjadi 2. Nah, respon dari kedua wanita tersebut ini sangat berbeda, di mana wanita yang satu tidak menyetujui jika bayi tersebut dibelah, sedangkan wanita lainnya sangat menyetujuinya. Nah, lalu Salomo memutuskan untuk memberikan bayi tersebut kepada wanita yang tidak setuju jika bayi tersebut dibelah. Karena bagi Salomo tidak mungkin seorang ibu kandung merelakan jika anaknya dibelah. Nah, keputusan Salomo menjadikannya terkenal dan semakin disegani sebagai raja yang berhikmat, baik di Israel maupun di negeri tetangga. Hal yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah, yang pertama, pengetahuan yang dimiliki oleh Salomo berasal dari Tuhan, dan yang kedua, Salomo menggunakan pengetahuan dan akal yang Tuhan berikan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang baik dan menolong sesama. Nah, hubungannya apa dengan cerita KOG? Anak-anak KOG diajarkan supaya mereka mengerti bahwa Tuhan juga memberikan kepada mereka pengetahuan dan akal budi untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah Losoloso mengajarkan agar anak-anak KOG supaya mereka menggunakan segala akal dan pengetahuan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti menolong teman dan membantu teman. Nah, untuk bagian cerita pembuka, Losoloso dapat menanyakan beberapa pertanyaan pembuka berkaitan dengan hal menolong teman. Nah, salah satunya adalah misalnya, jika adik-adik melihat teman-teman kita terjatuh, apa yang adik-adik lakukan? Apakah menolongnya atau tidak? Atau kalau kita melakukan kesalahan, apakah kita mengakuinya atau meminta maaf, atau mungkin diam-diam menyembunyikannya? Nah, Losoloso yang perlu kita jelaskan di bagian isi cerita ini adalah bahwa Losoloso jelaskan kepada anak-anak KOG tentang kisah Salomo dalam menyelesaikan perkara dua wanita yang sedang memperebutkan bayi. Losoloso jelaskan kepada anak-anak KOG bahwa akal budi dan pengetahuan yang kita miliki sebaiknya kita gunakan untuk menolong sesama dan juga untuk membantu teman-teman.